Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitri Indriani. Dalam video kali ini, saya akan mencoba untuk memberikan opini saya terkait dengan permasalahan pada diskusi mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Dalam sesi diskusi kali ini, kita akan membahas terkait dengan materi tentang integrasi teknologi dalam pendidikan dasar. Seiring dengan perkembangan teknologi yang makin pesat di era digital ini, fenomena kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam proses pembelajaran semakin populer dalam dunia pendidikan. AI seperti ChatGPT telah menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan pengalaman belajar melalui personalisasi, interaksi yang lebih menarik, dan efisiensi dalam menyampaikan materi pembelajaran. Drijen, Bon, dan Van Riebeeck dalam Herman menyatakan bahwa secara umum teknologi berfungsi sebagai alat bantu perhitungan atau penyelesaian masalah, sebagai lingkungan pengembangan pemahaman konsep, dan lingkungan untuk memperkuat keterampilan. Dikaitkan dengan hal ini, kehadiran ChatGPT sebagai sebuah aplikasi kecerdasan buatan menawarkan banyak kelebihan dan tantangan. Kelebihan utama dari penggunaan ChatGPT antara lain kemampuannya untuk menyediakan jawaban secara cepat dan akurat untuk berbagai pertanyaan, termasuk di bidang matematika dan sains, sehingga dapat membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit. Selain itu, aplikasi ini juga dapat berfungsi sebagai tutor pribadi yang mampu memberikan pembelajaran yang dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Hal ini sejalan dengan penelitian Yohanes tahun 2024 yang menunjukkan bahwa AI dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan mempermudah proses belajar mengajar dengan menyediakan sumber daya yang mendukung. Selain itu, penerapan AI dalam pembelajaran dapat mempersiapkan siswa untuk menghadapi tuntunan keterampilan yang diperlukan di era digital saat ini. Namun, selain kelebihan, terdapat juga kekurangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah resiko siswa menjadi terlalu bergantung pada teknologi untuk menyelesaikan tugas, yang dapat mengurangi kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah mereka. Selain itu, tantangan terkait privasi data dan persiapan guru untuk mengintegrasikan teknologi ini juga perlu ditangani dengan serius. Oleh karena itu, sebagai seorang pendidik, saya rasa penting untuk menyikapi fenomena ini dengan bijak, dengan cara memanfaatkan kelebihan AI sambil tetap memperhatikan keterampilan dan soft skill yang diperlukan dalam pembelajaran di era digital ini. Dalam pengalaman saya sebagai guru, pemanfaatan ChatGPT cukup mendukung proses pembelajaran di kelas. Saya sering memanfaatkan teknologi ini untuk membantu menyusun modul ajar, di mana saya dapat dengan mudah mendapatkan referensi dan saran terkait penyusunan modul ajar. Selain itu, saya juga menggunakan ChatGPT untuk menyusun soal latihan yang disesuaikan dengan materi ajar. Dengan cara ini, saya dapat memastikan bahwa soal yang diberikan memiliki variasi, mulai dari pilihan ganda hingga soal esai yang mendorong siswa berpikir kritis, yang tentunya sudah saya sesuaikan dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan siswa di kelas saya. Penggunaan ChatGPT dalam konteks ini tidak hanya menghemat waktu saya sebagai guru, tetapi juga meningkatkan kualitas materi yang saya ajarkan, sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih baik dan terarah. Manfaat lain yang saya rasakan adalah kemampuan ChatGPT untuk memberikan ide-ide inovatif yang mungkin tidak terlintas sebelumnya, sehingga dapat mendorong saya untuk terus berinovasi dalam pendekatan pengajaran saya. Bahasan selanjutnya terkait dengan video yang berjudul A Day Made of Glass Tube. Video tersebut menggambarkan visi masa depan di mana kaca memiliki kemampuan interaktif dan terintegrasi dengan berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Video ini menampilkan bagaimana teknologi kaca pintar dapat mengubah cara kita bekerja, belajar, berkomunikasi, dan berinteraksi. Saya merasa sangat takjub dengan perkembangan teknologi dalam video tersebut. Berikut adalah beberapa teknologi utama yang ditampilkan dalam video.
Di awal video, kita melihat ada tablet yang mengandung data-data dari si pengguna, seperti foto, jadwal, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita melihat jendela kamar yang elektrokomik, di mana kaca dapat berubah dari buram menjadi transparan sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Di lingkungan sekolah, teknologi juga berkembang sangat pesat. Kita dapat melihat bagaimana guru mengajar dengan menggunakan papan tulis pintar. Papan tulis tersebut terintegrasi dengan tablet-tablet yang ada di masing-masing meja siswa. Untuk menghadirkan pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan, maka difasilitasilah sebuah meja sentuh interaktif yang dapat meningkatkan interaksi antara siswa dengan materi pelajaran. Hampir semua permukaan kaca berfungsi sebagai layar sentuh interaktif. Ini memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi, mengontrol perangkat, dan berinteraksi dengan aplikasi hanya dengan sentuhan pada permukaan kaca. Secara keseluruhan, video A Day Made of Glass 2 menyajikan visi yang menarik tentang masa depan, di mana kaca bukan hanya menjadi material pasif, tetapi menjadi media yang cerdas, intuitif, dan serbaguna, yang menghubungkan dunia fisik dan dunia nyata secara digital. Teknologi-teknologi ini berpotensi untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan interaksi kita dengan dunia di sekitar kita. Yang dapat saya sampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.